Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita alhamdulillah sampai di edisi 26. Edisi 26. Pada edisi ini kita berbicara mengenai 5 kata benda spesifik, ya, yang dalam bahasa Arab disebut al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. 5 kata benda, ya. 5 kata benda. Al-asmaul khamsah ini berakhir dengan tamarbutah. Ingat itu? 5 kata kerja spesifik yang harus dihafalkan. 5 kata benda tersebut adalah abun. Ingat itu. Abun, ayah. Akhun, saudara laki-laki. Hamun, mertua laki-laki. Famun, mulut. Dan zu ini pemilik. Ya, pemilik. Abun, ayah. Umun tidak termasuk. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, tidak termasuk. Ya. Hamun, mertua laki-laki, mertua perempuan, tidak termasuk. Famun, mulut, ini anggota tubuh. Ya, kepala, mata, dan sebagainya tidak termasuk. Hanya mulut saja. Dan zu, pemilik. Nah, kemudian dimunculkan dalil jika 5 kata benda di atas. Apa itu 5 kata benda itu? Ini abun, akhun, hamun, famun, zu, difungsikan sebagai mudhaf. Difungsikan sebagai mudhaf. Mudhaf itu apa? Kata benda satu, ya kan? Difungsikan sebagai mudhaf dalam prasa idhafiyun. Jadi prasa idhafiyun itu apa? Prasa kata benda 2 atau murakkabun idhafiyun. Maka 5 kata benda tersebut marfu' dengan waw. Nah, ini aneh ini. Marfu' dengan waw, bukan marfu' dengan dhammah. Ya, edisi-edisi sebelumnya menunjukkan bahwa KB1 itu marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ya, jadi kita tahu bahwa KB1 itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian harokat huruf akhir KB1 itu bisa marfu', bisa dhammah, kalau dhammah berarti marfu', bisa fathah, kalau fathah berarti mansub, bisa kasrah berarti majrur. Tetapi apabila yang berfungsi sebagai kata benda satu itu, ini 5 kata benda ini, maka 5 kata benda ini marfu' dengan waw. Coba lihat, abu, akhu, hamu, fu, dan waw. Jadi harus ditambahkan waw di akhir huruf ba itu. Abu, akhu, hamu, fu, dan tu. Contoh, ini semuanya FKB 2. FKB 2 ini semuanya. Oleh karena komposisinya kata benda 1, kata benda 2. Komposisinya kata benda 1, kata benda 2. Ya. Ini kata benda 1, kata benda 1. Ini kata benda 2. Berarti kombinasi KB1, KB2 itu melahirkan FKB2. Kita lihat yang berperan sebagai kata benda 1 itu 5. 5 kata benda spesifik ini. Yang pertama abun. Abun. Jadi kalau dia berperan sebagai mudhaf, harus ditambahkan waw. Tidak boleh abu saja. Harus ditambahkan waw menjadi abu. Akhun, tambah waw menjadi akhu. Hamun, tambah waw menjadi hamu. Ya, hamu. Ini agak lain sedikit ini. Nomor 5 ini. Mulut itu famun. Mulut itu famun. Gitu kan? Mulut itu.
Kemudian kalau mulut itu difungsikan sebagai KB1, maka mimnya hilang. Mimnya ini hilang. Coba lihat, mimnya ini hilang. Kemudian harakat fathah ini jadi hilang. Kemudian tinggal fa ya. Fa itu didhammahkan, tambahkan waw. Jadi fu, ya. Fu itu artinya apa? Artinya mulut. Padahal asalnya itu famun, ya. Asalnya famun. Dhu itu pemilik. Jadi Abu Muhammadin, ini KB2 harus majrur ya. Abu Muhammadin artinya ayah Muhammad atau ayah si Muhammad. Nah, padahal sebelum dia punya anak yang bernama Muhammad, namanya itu misalnya Abdul Karim, ya. Tapi setelah anaknya lahir dan diberi nama Muhammad, dia lebih senang dipanggil Abu Muhammad daripada Abdul Karim. Abu Muhammad itu artinya apa? Ayah si Muhammad. Akhu Ahmada, saudara laki-laki si Ahmad. Akhun itu brother, ya, brother. Jadi saudara laki-laki Ahmad atau Ahmad's brother. Jadi akhu Ahmada, saudara laki-laki Ahmad. Coba lihat Ahmad, ini majrur. Ahmad itu majrur dengan apa? Majrur dengan fathah, bukan majrur dengan kasrah. Oleh karena Ahmad itu ghairu munsharif, yang tidak bertanwin, ya kan? Jadi saudara laki-laki si Ahmad itu akhu Ahmada. Ayah si Ahmad itu Abu Ahmada. Kan begitu kan? Nah. Kemudian mertua laki-laki si Zaid. Mertua laki-laki Hamun. Hamun mertua laki-laki. Tapi begitu dia difungsikan sebagai kata benda satu, dia harus diubah menjadi Hamu. Hamu. Tidak boleh tanpa waw. Hamu Zaidin. Mertua laki-laki si Zaid. Fu Maryamah. Mulut si Maryam. Padahal mulut itu famun, ya. Mulut itu famun. Begitu famun difungsikan sebagai kata benda satu, dia berubah menjadi fu. Fu Maryamah, ya. Fu Maryamah. Mulut si Maryam. Nah, kalau ini zu baitin itu, perhatikan zu itu pemilik. Zu baitin. Ini zu ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau zu saja nggak ada ininya, nggak ada artinya. Kalau ini bisa berdiri sendiri. Famun, mulut, abun, ayah, akhun, saudara laki-laki, hamun, mertua laki-laki. Misalnya ini seorang ayah, hadza abun, hadza akhun, hadza hamun, hadza famun. Tapi kalau ini tak bisa. Hadza zu, tak bisa itu, ya. Ini sedikit mengenai zu. Ini pemilik. Jadi zu baitin, perhatikan zu baitin. Masih ingat kalau kata benda duanya bertanwin, maka perasa kata benda dua ini mengandung makna apa? Mengandung makna sebuah, ya, mengandung makna sebuah atau seorang, ya, atau seorang. Kalau beralif lam, maka perasa kata benda dua ini dalam edisi sebelumnya mengandung makna itu atau tersebut, ya. Jadi bertanwin, berarti seorang. Oleh karena pemilik itu orang, ya. Pemilik rumah itu orang. Jadi seorang pemilik rumah. Hati-hati dengan zu ini. Seorang pemilik rumah. Nanti kalau ini beralif lam, dia menjadi dzul baiti. Dzul baiti, dia mengandung makna tersebut, ya. Jadi pemilik rumah tersebut. Oke. Coba lihat. Kata-kata di sebelah kanan itu dinamakan mudhaf, kata-kata di sebelah kiri itu mudhafun ilaih. Nah, yang difungsikan sebagai mudhaf dalam tabel ini adalah al-asma'ul khamsah, 5 kata benda spesifik, yaitu ya abu, akhu, hamu, fu, dhu. Jadi abu itu asalnya abun, akhu itu asalnya akhun, hamu itu asalnya hamun, fu itu asalnya famun. Ya, zu itu ya asalnya memang zu, ya, asalnya memang zu. Yang 4, terjemahkan.
Nah, ini pengulangan dan pemantapan sebetulnya ini ya. Kita sudah sering menerjemahkan FKB 2. Ini semuanya FKB 2 ya. Oleh karena komposisinya kata benda satu, kata benda dua. Nomor satu, kata benda satunya hamun. Hamun itu mertua laki-laki. Kata benda duanya Fatimah ya, nama perempuan. Oleh karena hamun difungsikan sebagai kata benda satu, ini sebagai kata benda satu, maka dia berubah menjadi hamu, kan begitu kan? Dia berubah menjadi hamu. Jadi hamu Fatimata, artinya apa? Mertua laki-laki Fatimah. Dia marfu dengan waw, bukan marfu dengan dhammah. Ya, contoh nomor 2 ini Abu Ahmada. Abu Ahmada ini kata benda satunya abun. Kata benda satunya abun. Kemudian difungsikan sebagai asalnya abun difungsikan sebagai kata benda satu. Maka dia muncul abu, ya kan? Dia muncul abu, kemudian diikuti oleh Ahmad. Ini kata benda 2, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu majrur, dia majrur dengan fathah. Ya, mengapa dia majrur dengan fathah? Oleh karena yang berperan sebagai mudhafun ilaih ini itu kata benda ghairu munsharif, tidak beralif lam ya, Abu Muhammadin. Sebagai perbandingan coba lihat. Kalau kita mengkombinasikan ummun ya. Ummun itu tidak termasuk al-asmaul khamsah ya. Ummun itu artinya ibu. Ya, ibu itu mitra dari abu, ya. Ummun mitra dari abun. Dengan kata benda ambillah kata benda bertanwin ya. Kata benda bertanwin itu Muhammadun. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini kata benda 2, ini kata benda 1. Ya, kata benda 2 harus apa? Harus majrur. Maka ini harus muncul Muhammadin. Dia majrur dengan apa? Dia majrur dengan kasrah. Oleh karena dia merupakan kata benda munsharif, kata benda bertanwin. Kemudian kata benda 1 ini tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Berarti kalau tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, dia menjadi apa? Ummu boleh, umma boleh, ummi boleh ya. Nah, kita pilih yang dhammah saja, ummu Muhammadin ya. Kemudian kalau kita mengkombinasikan abun, kalau di sini ummun, kalau di sini abun plus Muhammadun ya. Kata benda 2 harus majrur, jadi dia harus Muhammadin. Bagaimana dengan kata benda 1? Kata benda 1 tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Maka dia menjadi seperti ini. Ummun menjadi ummu, maka abun menjadi abu atau aba atau abi. Ya, ternyata tidak begitu. Oleh karena abun ini termasuk al-asmaul khamsah. Nah, jadi dalam kondisi marfu ini harus ditambahi apa? Harus tambahi waw. Ya, harus ditambahi waw. Ya, harus tambah waw. Jadi dia menjadi Abu Muhammadin, artinya ayah Muhammad. Kalau Muhammadun itu Ahmadu, Abu Ahmada. Nah, ini Abu Ahmada, ayah si Ahmad. Oleh karena abun itu termasuk ghairu munsharif. Ya kan? Begitu ya. Begitu. Kemudian contoh berikutnya, contoh nomor 3, Hamu Zainaba yang berperan sebagai kata benda 1 juga al-asmaul khamsah ya, minal asmaul khamsah. Jadi dia harus muncul hamu. Kemudian mudhaf ilaihnya itu Zainaba. Oleh karena Zainaba itu harus muncul majrur. Ya, Zainaba itu sama dengan Ahmada, kata benda bertanwin, kata benda ghairu munsharif, tidak beralif lam, dia majrur dengan fathah. Jadi hamu Ahmada.
Hamu Zainaba. Apa artinya Hamu Zainaba? Mertua laki-laki si Zainab. Gitu kan? Mertua laki-laki si Zainab. Nomor tiga akhul binti, yang berperan sebagai kata benda satu itu termasuk 5 kata benda itu, akhun, ya. Oleh karena itu dia muncul akhu. Kemudian kata benda 2 itu harus majrur. Majrur beralif lam dia, akhul binti. Akhul binti artinya saudara laki-laki anak perempuan itu. Itunya itu alif lam. Ya, itunya itu alif lam. Kemudian nomor 4, bintul akh, bintul akhi. Bint ini apa ini? Bint ini anak perempuan. Al-akh itu saudara laki-laki. Berarti anak perempuan dari saudara laki-laki. Di sini saudara laki-laki yang merupakan salah satu dari 5 kata benda spesifik itu berperan sebagai mudhafun ilaih, ya. Jadi dia muncul biasa. Nah, yang tidak biasa itu kalau dia berfungsi sebagai kata benda satu, sebagai mudhaf seperti ini. Seperti ini. Di sini dia berfungsi sebagai mudhaf. Kalau sebagai mudhaf itu akhu. Tapi kalau sebagai mudhafun ilaih itu biasa. Akh juga, ya. Nah, kata benda satunya bint. Bint itu anak perempuan. Dia tidak beralif lam, tidak bertanwin. Kemudian kata benda duanya itu saudara laki-laki. Harus majrur, ya. Nah, jadi bintul akh, anak perempuan saudara laki-laki tersebut. Karena itu yang kita pelajari pada edisi-edisi sebelumnya. Nah, kemudian nomor 5 dan nomor 5, 3, 4, 5 dan 6, ini seharusnya 6, ya. Ini seharusnya 1, 2, 3. Oh, ini 4 ini, ya. Ini 4, ini 5, ini 6, ya. Ini 6. Nomor 6 dan 7, kata benda satu yaitu zu. Termasuk 5 kata benda spesifik. Nah ini, zu termasuk. Zu itu artinya pemilik. Nah, kemudian zu ini sebagai apa? Zu ini sebagai mudhaf, ya kan? Kemudian kata benda setelahnya malin itu sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur. Ya, coba lihat. Mudhafun ilaihnya bertanwin. Berdasarkan pelajaran sebelumnya, kalau mudhafun ilaihnya atau kata benda duanya bertanwin, dia mengandung makna seorang, sebuah, seekor, dan sebagainya. Nah, sekarang zu itu pemilik. Pemilik, mal itu harta atau uang, ya. Jadi pemilik itu dalam hal ini orang, ya. Berarti seorang. Zu malin, seorang pemilik harta. Itu arti zu malin. Zu malin, seorang pemilik harta. Kalau mudhaf ilaihnya ini, kata benda duanya ini beralif lam seperti ini. Kalau ini malin bertanwin. Kalau ini al-malin beralif lam. Maka ini FKB 2 ini diterjemahkan itu, kan. Jadi pemilik harta itu. Ya kan? Pemilik harta itu. Coba lihat edisi sebelumnya, edisi 25. Ditampilkan 8 pasang itu. 8 pasang FKB 1 dan FKB 2. Kemudian nomor 8, Ummu Muhammadin. Ummu Muhammadin, ibu si Muhammad. Di sini tidak muncul 5 kata benda spesifik. Itu bukan kata benda spesifik, bukan minal asma'il khamsah. Dia kata benda biasa. Nah, jadi syarat yang harus dipenuhi, dia tidak bertanwin, dia tidak beralif lam. Muhammadin itu harus majrur. Jadi Ummu Muhammadin, ibu si Muhammad. Bukan ummu tambah waw, tidak. Dia marfu dengan dhammah, ya. Dia marfu dengan dhammah. Ummu Muhammadin sebab dia bukan minal asma'il khamsah. Ini juga begitu. Ukhtul waladi.
Ukhtul waladi yang berperan sebagai kata benda satu itu ukhtun. Ukhtun itu apa? Ukhtun itu sister, saudara perempuan. Yang termasuk 5 kata benda spesifik itu saudara laki-laki, akhun. Kalau ukhtun tidak. Jadi ini biasa. Biasa. Jadi kata benda satu tidak bertanwin, tidak beralif lam. Kata benda dua itu majrur ya. Jadi ukhtul waladi itu sudah majrur dengan kasrah. Terjemahannya, saudara perempuan, anak laki-laki itu. Kenapa itu? Oleh karena kata benda duanya beralif lam. Nah, coba lihat ini, Abu Tabibi muncul lagi 5 kata benda spesifik sebagai mudhaf, ya sebagai kata benda satu. Oleh karena itu, abu itu harus ditambah waw, harus dirangkai dengan waw. Ini kata benda satu. Ya, kalau ummu tidak, bukan ummu. Kalau abun, abu. Kalau ummun, bukan ummu. Sebab apa? Sebab ummun itu tidak termasuk 5 kata benda spesifik. Jadi ummu itu marfu dengan dhammah. Kalau abu itu marfu dengan waw ini. Ya. At-Tabibi, mudhafun ilaihnya itu harus majrur. Jadi Abu Tabibi, ayah dokter itu. Kalau ayah seorang dokter, Abu Tabibin, ya. Sekarang muncul fu itu mulut ya, fu itu mulut. Fu itu termasuk 5 kata benda spesifik. Famun, mimnya dihilangkan ya. Jadi ful waladi artinya mulut anak laki-laki itu. Nah, ini mengenai mulut ini ya. Ini klasik ini, fu ini. Klasik. Jadi famun diubah menjadi fu apabila dia berfungsi atau berperan sebagai kata benda satu. Kalau bahasa modern itu masih menggunakan famu. Masih menggunakan famu. Nah, kalau famu itu biasa bukan minal asma'il khamsah. Jadi kita bisa menggunakan famu, ini kata kerja, kata benda biasa. Kalau ini fu, ini kata benda spesifik ya. Jadi kalau kita menggunakan famun, jadi famul waladi. Famul waladi, mulut anak laki-laki itu. Kalau menggunakan ful waladi, sama. Cuman ini, famul waladi ini, fam ini, sebagai kata benda satu banyak digunakan dalam bahasa Arab modern. Ya. Kalau bahasa Arab klasik ini ful waladi. Ful waladi. Itulah penjelasan mengenai al-asma'ul khamsah atau 5 kata benda spesifik yang harus dihafalkan. Apa itu abun, ayah, umun tidak, akhun, ya itu saudara laki-laki. Kalau ukhtun tidak. Kemudian hamun, mertua laki-laki, famun itu mulut, dhu itu pemilik, ya dhu itu pemilik. Nah, jadi kalau mulut itu difungsikan sebagai kata benda satu, kita bisa menggunakan famu, dan ini penggunaan ini ditemukan dalam bahasa Arab modern. Kemudian kita bisa menggunakan mengubah famun itu menjadi fu, hilangkan mimnya, kemudian tambahkan waw, ya jadi ful waladi. Nah, jadi kalau kita lihat ini, coba Ummu Muhammadin. Bisa juga umma, bisa juga ummi. Kalau Ummu Muhammadin itu marfu'un dengan apa? Marfu'un dengan dhammah. Kalau Umma Muhammadin dia mansubun dengan fathah. Kalau Ummi Muhammadin dia majrurun dengan kasrah. Oleh karena apa? Oleh karena itu tidak termasuk 5 kata benda spesifik. Tapi kalau abu, mana abu ini? Abu Ahmada, abu itu marfu'un dengan waw. Abu bukan marfu' dengan dhammah, tapi marfu'un dengan waw. Nanti mansubnya bukan mansubu dengan fathah, tapi mansubu dengan alif nanti. Aba Ahmada. Nanti majrurnya itu dengan ya, abi Ahmada. Itu pada edisi berikutnya. Saya kira cukup sekian. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan ini menambah
pengetahuan kita tentang al asmaul khamsah. Ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.